Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam sehingga kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak Abi semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama kita libur. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan di hari yang cerah ini kita memulai pelajaran agama kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah kalian dapat di semester awal, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan bisa kalian amalkan. Anak-anak Abi semuanya, pada kajian kali ini kita akan bicara tentang masalah taharah, yaitu bersuci. Kita kenal taharah itu apaan sih? Yang kita tahu adalah bersuci dari najis dan hadas. Tapi yang terpenting adalah kita membersihkan hati kita. Karena inilah adalah sentral yang mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati kita. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, atau kama qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang wajah kalian yang cantik, yang ganteng dan lain sebagainya, tapi Allah memandang dengan hati kalian. Apakah ada rasa sombong? Apakah ada rasa dengki dan lain sebagainya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti harta, anak, jabatan semuanya tidak ada manfaatnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari rasa sombong, bersih rasa dengki, hasad dan lain sebagainya. Tapi pada kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah apa itu hadas, apa itu najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ada najis, maka dibersihkan dulu najis kita, baru kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Di sini najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya itu cukup mudah dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi kalau kalian terkena yaitu ada najis mukhaffafah, caranya dipercikkan aja. Lihat, oh di sini kenanya dipercikkan, suci sudah. Kemudian najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan sebagainya. Cara menyucikannya, apabila kita lihat ini ada najis yang mutawassithah, kita hilangkan dulu najisnya, kita bersihkan.
Setelah kita bersihkan, kita angkat ainnya dulu. Setelah ainnya kita angkat, sudah nggak ada tuh bentuk ainnya, baru kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, daerahnya misalnya contoh, ada kotoran kucing. Kita ambil dulu kotoran kucingnya itu dulu. Setelah itu baru kita bersihkan. Dan jangan melebar. Setelah sudah tidak ada ainnya, sudah tidak ada baunya, tidak ada ininya lagi semua, berarti tempat itu suci. Tapi kenyataan banyak orang, mohon maaf, ketika dia mendapatkan kotoran kucing, kencing dan lain sebagainya, dia diambil terus dipel. Makanya semuanya mutanajis. Ini perhatikan, buat kasih tahu kepada ibu-ibu kalian, saudara-saudara kalian, apabila ada kotoran kucing, kalian ambil, setelah itu kalian bersihkan daerah situnya saja. Setelah itu baru setelah sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada rasanya dan lain sebagainya, baru kita pel, nggak ada masalah. Tapi kalau baru diangkat kemudian dipel, maka semuanya itu mutanajis. Kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantara menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi contoh, kita jalan. Setelah kita jalan, kita ada anjing jilat kita, kaki kita atau tangan kita dijilat. Nah, maka cara menyucikannya adalah basuh air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Baik itu mau di pertama kali dikasih tanahnya, atau di siraman yang ketiga, atau siraman yang kelima, atau siraman yang ketujuh. Yang penting 7 kali. Ini semuanya diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak pakai sabun? Kenapa harus pakai tanah? Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu profesor, dia ingin membuktikan kenapa membersihkan jilatan dari anjing itu harus pakai tanah. Nah, akhirnya dia pakai sabun. Setelah dia pakai sabun, dilihat di alat yang kecanggihan begitu, ternyata bakteri-bakterinya itu masih ada. Tetapi ketika yang dibasuhnya dengan tanah, subhanallah, ini sudah hilang. Kenapa? Nah, inilah ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak Abi, maka penting kalian belajar. Ini adalah ilmu yang jarang orang banyak mengetahui. Beribadah saja sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak tahu ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala ibadah yang tidak didasarkan oleh ilmu, maka ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perhatikan, ya kan? Hadas itu ada 2. Apa ya? Itu hadas kecil, hadas besar. Nah, nanti akan dibahas itu hadas kecil, hadas besar, di bab selanjutnya akan kita bahas. Apa saja yang boleh dilakukan oleh yang tidak yang boleh dilakukan, dikerjakan, atau yang tidak boleh dikerjakan, itu akan nanti dibahas. Jadi pada kesempatan ini kita membahas tadi adalah najis. Maka perhatikan najis ini, jangan sampai kita rumah kita yang kelihatan bagus, rumah kita yang kelihatan cakep dan lain sebagainya, ternyata belum suci menyucikan. Contoh, kita nyuci baju di mesin cuci, semua baju kita masukin semuanya, dicampur semuanya. Setelah itu kita giling. Setelah digiling, kotor kan tuh airnya. Setelah itu kotor airnya, kita langsung masukin pengering. Setelah masukin pengering, kita jemur. Udah suci belum? Belum. Bersih, tapi tidak suci menyucikan.
Jadi gimana? Ketika kita sudah bersihkan, sudah keluarin itu dari, disiram lagi, dibasuh lagi, peras, baru masukin di pengering. Setelah itu baru bersih, suci, menyucikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya walaupun hanya waktu yang sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Pertanyaannya pada kesempatan kali ini, tolong kalian definisikan apa itu pengertian hadas, apa itu pengertian najis, dan sebutkan najis tersebut. Dan setelah itu kalian bikin cerita bagaimana cara menyucikan orang yang terkena najis-najis tersebut. Ini saja yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.